Berjumpa lagi dengan Mas Dap, entrepreneur yang hobi traveling serta goes. Jadi kali ini Mas Dap berada di sebuah kawasan pedesaan yang indah pemandangannya di daerah Pegunungan Menoreh. Tepatnya kita berada di kawasan Kulon Progo. Jadi kali ini Mas Dap memiliki segmen baru untuk vlog, yaitu Mas Dap on the spot. Jadi dalam segmen Mas Dap on the spot, Mas Dap akan membuat liputan-liputan vlog yang berlokasi langsung on the spot di tempat para pengrajin, untuk kita mengetahui bagaimana proses sebuah kerajinan itu dibuat. Kebetulan pengrajin ini adalah salah satu pengrajin yang mensuplai produk ke tempat Mas Dap. Sebelum vlog ini dilanjutkan, Mas Dap minta berikan dukungan kalian dengan cara di like, di share, di komen, dan tentu saja di subscribe supaya channel Mas Dap bisa semakin berkembang maju dan membuat banyak konten-konten yang lebih bermanfaat. Jangan lupa, bila para Mas Dap dan viewers menyukai tema-tema mengenai entrepreneurship, silakan saksikan juga vlog-vlog lain di channel Mas Dap Indonesia. Jadi sekarang Mas Dap berada di Kulon Progo. Ini berada di kawasan pengrajin untuk anyaman bahan natural. Jadi kalau bisa dilihat di belakang ini adalah beberapa material serta contoh-contoh barang yang sudah dibuat dari bahan-bahan natural seperti pandan, terus ini apa ini, gedebok pisang, terus ada juga dari raffia, dari mendong, dan lain-lain. Jadi seperti apa prosesnya nanti kita akan lihat dari pembuatan bahan baku sampai dengan barang itu jadi. Ya, untuk tahap pertama untuk proses pembuatan kerajinan di tempat ini adalah proses pembuatan tali, atau kita menyebutnya proses pembuatan tampar. Jadi sebagai contoh, bahan bakunya ini adalah bahan plastik yang kita bikin semacam tampar atau tambang, yang nanti menjadi bahan utama atau campuran dari bentuk-bentuk produk yang akan dibikin. Jadi seperti keranjang, karpet, dan lain-lain. Jadi seperti ini alatnya yang dipakai, bisa dilihat ya. Ini adalah alat semi mesin yang digunakan untuk membuat tampar atau tali berbasis plastik. Kita bisa menyebutnya dengan sebutan tambang. Jadi hasilnya akan seperti ini. Ini adalah hasil dari proses tampar tadi, akan menjadi seperti ini. Nah, setelah seperti ini baru nanti akan dibentuk menjadi barang. Setelah tadi tahapan pembuatan tali atau sistem penamparan tadi dengan bahan baku plastik, di sini sekarang kita memasuki tahap kedua, yaitu proses jahit atau pembuatan konstruksi dari barang itu sendiri. Jadi bisa dilihat seperti di bawah ini sedang dikerjakan pembuatan untuk storage atau basket. Ini kebetulan yang ukuran kecil, jadi sistemnya itu dengan sistem jahit ya, benang pakai senar pancing. Jadi ini contoh dari material yang tadi sudah diproses di tahap pertama. Setelah berbentuk ini kemudian dibikin menjadi produk dengan menggunakan mal ya. Malnya seperti ini, jadi dari kayu, terus dililitkan melingkar ya. Setiap lilitan itu untuk dibikin jahitan, di bawahnya diberi dasar untuk benang senar plastik pancing ya. Terus di sebelah berikutnya itu adalah untuk sistem jahitnya. Jadi setelah dililitkan itu dijahit ya, untuk menahan bentuk atau konstruksi dari keranjang tersebut. Ini adalah contoh dari ukuran yang kecil. Jadi produk akhirnya dari yang sedang dibuat ini adalah seperti di sini. Ya, ini adalah contohnya.
Jadi produk dari yang dikerjakan itu ilustrasinya akan menjadi seperti ini. Sebenarnya bisa muncul berbagai macam bentuk dan ukuran, tetapi untuk perwakilan ilustrasi kita menunjukkan yang sekarang dikerjakan itu set 3 ya, dengan bahan kombinasi ini tampar plastik atau kita menyebutnya raffia ya bahannya. Terus yang paling atas ini adalah dari tampar pandan. Oke, untuk tahap selanjutnya kita akan lihat, jadi setelah berbentuk seperti ini kita lakukan proses pengeliman supaya konstruksinya menjadi lebih kokoh dan tidak mudah rusak. Oke, tahapan selanjutnya adalah tahapan pengeliman. Jadi setelah tadi barang ini dijahit, pada proses penjahitan untuk mempertahankan bentuk konstruksi diperlukan treatment, yaitu pengeliman, sehingga konstruksi barang ini akan bisa lebih bertahan lama dan tidak mudah rusak. Jadi prosesnya pengeliman ini sederhana, dicelupkan ke campuran bahan lem, dan kalau misalnya mengandung natural fiber biasanya ditambah dengan anti jamur, dicelupkan saja, terus kemudian ditiriskan pada lembaran seng seperti ini. Nah, nanti setelah ini agak tiris baru dilakukan penjemuran. Jadi prosesnya seperti itu, dari pembahanan sampai dengan berwujud barang ini. Ini adalah produk yang sudah mengalami proses akhir, yaitu pengeliman sebelum nantinya dijemur dan selesai untuk dikirim. Seperti apakah contoh barang-barang yang bisa dihasilkan dengan sistem ini, kita akan lihat sebentar lagi. Dari proses seperti yang tadi, dari proses pembuatan tampar, proses lilitan, proses jahit, proses jemur, jadi sistem itu bisa juga menghasilkan produk-produk lain. Salah satunya adalah seperti ini karpet ya. Bahannya sama, cuman sistemnya berbeda. Kalau di sana tadi modelnya dengan jahit benang, di sini menggunakan sistem lilit. Jadi, tapi secara prinsip bahan yang digunakan sama. Kita juga akan melihat beberapa produk yang dihasilkan dari supplier kita yang ada di sini. Jadi setelah tadi contoh produk karpet seperti yang di depan, di dalam kita juga punya produk karpet yang murni dari bahan natural atau bahan alami. Ini dibuat dari tampar pandan ini ya. Bahannya murni pandan. Kalau yang di depan tadi kombinasi pandan dan raffia. Terus selain itu juga bisa dilihat di sini beberapa contoh produk yang dihasilkan ya, dengan bahan yang sama, dengan sistem yang nyaris sama. Jadi ada basket atau keranjang-keranjang seperti ini tanpa konstruksi, ada juga yang menggunakan konstruksi besi seperti ini ya. Terus di sini juga ada model kepang anyaman, jadi bukan dengan sistem tampar tapi dia anyaman kepang, dan di sistem jahit. Di sini ada beragam produk yang bisa dilihat ya, contoh-contohnya seperti ini ya. Dan kebetulan memang ini semua itu diperuntukkan untuk ekspor. Jadi bahan-bahan alami, sumbernya bahan memang tidak berasal dari sini, tetapi untuk pembuatannya atau prosesnya berada di sini ya. Materialnya bisa berasal dari tempat lain, tetapi proses kreatif untuk menghasilkan produk itu pengrajinnya rata-rata berada di kawasan Kulon Progo ini.
Terima kasih sudah menyaksikan vlog ini dari awal sampai dengan akhir. Jika kalian suka, tolong bagikan, share vlog ini kepada semakin banyak orang, supaya semakin banyak orang pula banyak tahu mengenai potensi kerajinan yang bisa diekspor. Dan tentu saja bila para masaber serta viewers memiliki pertanyaan berkaitan dengan vlog ini, silakan tulis di komen. Dan harapannya supaya semakin berkembang, silakan berikan dukungan dengan cara di subscribe, karena subscribe itu gratis. Matur nuwun dan salam Indonesia.